Salam, sahabat BSJD dimanapun kita berada. Puji Tuhan, kita hari ini masih diperkenankan untuk berjumpa dalam program Berita Selamat Jadi Duma. Saya Pendeta Mista STH yang melayani di Resort GKE Tumbang Manggu. Hari ini firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama dari Perjanjian Lama, yaitu Nehemia pasal 9 ayat 16 sampai 25. Dan sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, dan sebentar lagi kami akan membaca, mengumuli firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan setiap kami, dan juga memakai hamba-Mu ini, agar hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bagian firman Tuhan untuk kita hari ini yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Nehemia pasal 9 ayat 16 sampai 25. Saya hanya membaca ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Yang berbunyi demikian. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka, bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, "Inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir," dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun, karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari, untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Amin. Sahabat BSJD yang diberkati Tuhan, dalam kitab Nehemia ini, kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan bangsa Israel. Walaupun mereka seringkali tidak menanggapi kasih-Nya, namun Tuhan selalu setia pada janji-Nya. Pemahaman mengenai kasih dan kesetiaan Tuhan telah membawa umat Israel menyadari betapa baiknya Tuhan, meski mereka seringkali mendukakan hatinya. Penyesalan dan pertobatan itulah yang membawa umat diperkenan oleh Tuhan. Bangsa Israel mengakui segala dosa-dosa mereka terhadap Allah, tetapi juga mereka sadar dan mengakui betapa besarnya kasih kesetiaan Tuhan terhadap mereka sebagai ungkapan pembaharuan rohani mereka. Pengakuan dosa dan sekaligus menyatakan betapa dahsyatnya dan mulianya kasih dan kemurahan Tuhan atas umatnya. Dan bukan berarti bahwa mereka selalu dengan mudah dan gampang untuk berbuat dosa. Ini merupakan suatu pengakuan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tetapi sebaliknya, umat Allah yang sering melupakan dan meninggalkan Allah karena keegoisan manusia, kekerasan hati manusia, dan kepentingan-kepentingan pribadi dan perbuatan pemberontakan mengenai dosa umat suatu bangsa.
Sahabat BSJD yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang di dalam firman-Nya, pengasih, pengampun, penyayang, panjang sabar, dan setia. Namun, sudahkah kita juga setia kepada Tuhan dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh? Ataukah hidup kita telah jauh dari Tuhan karena memilih untuk hidup dalam dosa, tidak mentaati firman-Nya? Mari kita hitung berapa banyak kita melakukan dosa yang kita perbuat di dalam dunia ini, dan juga berapa banyak berkat dan kasih, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Betapa besar dan dalamnya pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Dapatkah semua kebaikan kita menebus semua kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita? Tentu saja kita sudah tidak dapat lagi mengingat dengan baik, menghitung dengan benar segala dosa-dosa kita. Tentu juga kita tidak dapat mengukur begitu luas dan dalamnya kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kisah bangsa Israel di dalam firman-Nya ini, kita sebagai umat-Nya harus mengakui segala dosa-dosa kita, dan kita menyatakan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita dan menebus dosa kita, karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan atas panjang kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu kembali menuntun dan menguatkan iman kami untuk selalu yakin atas penyertaan-Mu. Kami sadar akan hidup ini, bahwa kami sering melakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, melewati perbuatan-perbuatan kami. Ya Tuhan, kami juga tidak terlepas dari penderitaan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau pasti menyatakan karya-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk hari ini, untuk tugas dan tanggung jawab kami, di setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkatinya, agar dapat semuanya bisa berjalan lancar dengan baik dan seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.